Pak Khairullah, selamat pagi. Dan tadi ada yang salah ucap nih, ternyata ada teman baik saya ini. Ini Bu Heru, Pak, tadi disebut Pak Heru, Oh, Bu Heru, maaf ya, maaf. Jakarta itu. Siap, Iya. siap, siap. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saya berbagi layar ya. Biar ya, hari ini kita mau membahas tentang GERD atau gastroesophageal reflux disease, Bapak Ibu. Jadi penanganan GERD itu yang semakin membuat sehat itu seperti apa? Itu akan kami paparkan di sini. Kenapa saya menyampaikan yang mendukung kesehatan? Karena dari pengamatan-pengamatan kami, penderita GERD ini kasihan. Selama ditangani, kalau dia tidak sesuai dengan algoritma kesehatan tubuh manusia, memang orangnya kelihatannya baik-baik saja, seolah nggak ada masalah, tapi ujung-ujungnya dia pasti akan terkena anxiety. Kalau sudah terkena anxiety, dia akan tidak lepas dari obat namanya golongan tranquilizer, obat-obatan penenang. Nah, kalau itu diteruskan, mungkin 5 tahun masih belum terasa. Nanti masuk ke tahun ke-10, tahun ke-15, pasti ginjalnya kena. Akhirnya apa? Sudah kena GERD, badannya kurus, kena anxiety, rasa kecemasan yang berlebihan, kemudian efek dari pemakaian obat jangka panjang ini akan menyebabkan ini ya, gagal ginjal. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kenapa seperti itu dan mudah-mudahan dengan kacamata konsep Karnus itu akan bisa dicari jalan terbaik ya. Ya, kita akan membahas dulu GERD. Itu akan menyerang semua golongannya. Memang kalau paling enak itu kita melihat artis ya, seperti gambar di sini. Ini banyak yang masih muda. Jadi ada istrinya Sule, ada Andre Jarot. Itu usianya masih sekitar kepala 3, bahkan ada yang di bawah kepala 3. Bahkan ada ini dokter Oz dan sebagainya. Ini ada lagi juga malah ini ya apa ratu kecantikan. Karena gangguan sakit lambung mungkin mengarah ke GERD ya dan tidak tertolong. Itu kita sangat prihatin sekali. Ya, Bapak Ibu, bahwa saat ini kita akan membahas organ tubuh kita yaitu lambung atau atau gastro ya. Jadi lambung itu yang warnanya biru muda nih ya kalau dalam anatomi tubuh. Dia ada di tengah ya, di bawah jantung. Di sebelah kiri ya, di perut atas sebelah kiri, itulah lambung kita. Kalau kita bahas tentang penyakit GERD itu apa, menurut Jurnal Penyakit Dalam Indonesia dikatakan bahwa GERD adalah suatu keadaan patologis atau kelainan sebagai akibat kembalinya kandungan isi lambung ke dalam esofagus dengan berbagai gejala yang timbul akibat keterlibatan isi lambung ini, maka esofagus, laring, dan saluran nafas itu mengalami kelainan. Ya, seperti inilah Bapak Ibu gambarannya esofagus. Jadi kalau kita perbesar gambar lambung, kemudian pada leher atau bagian fundus ke atas yang berbatasan dengan esofagus, di situ ada namanya sphincter atau semacam otot yang akan mengkerut. Kalau lambung itu sudah kemasukan makanan, dia langsung mengkerut, menutup. Kenapa? Karena pada waktu makanan masuk ke lambung, nanti akan terjadi peristiwa namanya sekresi asam lambung atau sekresi HCl yang warnanya kuning ini ya. Nah, kalau sphincternya itu bisa close dengan baik, ini normal Bapak Ibu. Tapi yang di sebelah kanan, sphincternya ini nggak bisa close dengan rapat. Jadi pada waktu habis makan, karena sphincternya itu nggak bisa nge-close dengan baik, maka dia bisa bocor ke atas. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Itulah yang disebut sebagai GERD yang tadi disinggung oleh Dr. Iswan. Wah, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya tadi, anxiety, kemudian gagal ginjal, bahkan ada juga yang terkena cancer. Nah, kalau kondisi normal seperti ini Bapak Ibu, misalnya kita melakukan berbagai ini ya, posisi tubuh. Kadang-kadang ada, paling enak kita melihat anak kecil habis makan badannya jungkir balik misalnya.
Nah, mungkin anak kecil itu muntah ya, tapi kalau sudah dewasa pun ada juga kok yang anak-anak SD, SMP habis makan jungkir balik, katakan aja seperti ini. Ya, otomatis kan dia posisi lambungnya terbalik misalnya, karena dia jungkir balik kepalanya di bawah, kakinya di atas, otomatis isi lambung kan mestinya kan tumpah ya. Ingat, ternyata kalau sphincternya ini bisa nutup, ini nggak masalah. Saya masih ingat sekali waktu SMP itu ada percobaan, teman-teman itu suruh makan telur. Habis suruh makan telur, suruh kepalanya taruh ke bawah. Ya itu ada guru biologi saya dulu masih ingat saya itu. Ternyata dia ingin membuktikan bahwa tubuh manusia itu punya sphincter yang sangat kuat. Meskipun baru 3 menit menelan sebutir telur, dibalik pun tidak akan muntah. Itu posisi yang normal seperti itu, Bapak Ibu. Artinya di sini kita fokus melihat bahwa sphincter pada batas antara lambung dengan esofagus itu harus ditopang oleh otot yang kuat supaya dia bisa mengencang ya. Nah, seperti inilah kelakuannya biasanya kalau kita masih SD, SMP dulu habis makan main gitu. Tapi nggak masalah. Nah, kalau seperti ini, kalau misalnya sudah kondisinya tidak normal seperti ini, bagaimana Bapak Ibu bisa bayangkan? Pasti berbalik semua. Isi lambung yang warnanya kuning ini akan balik ke atas kalau kondisinya nggak normal. Itulah yang terjadi pada orang yang mengalami sakit GERD, Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat di sini, gambarnya sih sepertinya biasa-biasa ya. Asam lambung warnanya kuning. Sebenarnya ini paling enak pakai warna merah sebenarnya. Asam lambung itu sangat ganas, Bapak Ibu. Karena dia bisa menghancurkan. Bayangkan tulang aja masuk ke dalam asam lambung ini, tulang itu hancur. Oleh karena itu, jika di dalam lambung, kita setiap hari ada asam lambung yang ganas seperti ini, kemudian lambung itu nggak bermasalah, itu kita harus pertanyakan tentunya. Kenapa kok seperti itu? Ternyata susunan epitel atau jaringan yang menyusun sel-sel pada lambung ini khusus. Tetapi pada esofagus berbeda. Makanya kalau ada kasus GERD, pasti orangnya kesakitan. Dadanya terasa panas, kemudian tidak karu-karuan, sampai jantungnya ikut berdebar-debar. Makanya tadi dikatakan menurut penyakit dalam, itu berpengaruh ke laring, ke organ-organ ke atas. Ya. Ada yang sesak napas, ada dadanya berdebar, dan sebagainya. Dan sangat menyeramkan. Rasanya pengen mati kalau udah kena GERD seperti ini. Karena ada asam yang demikian dahsyat masuk ke dalam jaringan yang bukan pada tempatnya. Karena asam lambung itu tempatnya adalah di lambung, bukan di esofagus ini. Ya, seperti ini GERD kalau digambarkan. Penyebabnya sejauh ini diketahui bahwa kasus GERD ini terjadi karena asam lambung naik ke atas, gara-gara sphincternya ini nggak bisa nutup rapet. Kenapa? Karena ototnya yang longgar, tidak punya tenaga. Jadi kalau otot itu melakukan tonus atau melakukan tegangan, tegangannya itu setengah-setengah. Kenapa seperti itu? Nanti akan kita cari permasalahannya. Di sisi lain juga kalau sudah terjadi GERD, eh, peruntukan asam lambung kan hanya di organ lambung. Kalau dia masuk ke esofagus, nanti lama-lama jaringan pada esofagus ini bisa berubah. Muncul ada kista di situ misalnya. Ada semacam kutil di situ. Atau semacam daging tumbuh atau tumor. Itu juga akan memperberat kasus GERD ini. Kasus-kasus yang munculnya ini ya, kayak kista dan sebagainya itu nanti akan menyebabkan namanya hiatal hernia. Demikian juga kalau misalnya sphincternya ini kendor, nanti akan menggelambir otot di situ, Bapak Ibu. Kalau menggelambir, kemudian jaringan itu akan menggelambir ke dalam sphincter, otomatis pada waktu sphincter itu menutup rapat, dia akan terganjal oleh jaringan yang menggelambir itu sehingga tetap bocor. Itulah yang disebut sebagai hiatal hernia. Ya, kalau kasusnya hiatal hernia ini akan lebih berat dan biasanya perlu ditambahkan tindakan operasi ya Bapak Ibu. Karena harus diangkat. Kalau nggak diangkat, sekenceng apapun sphincter itu menutup diri ya tetap bocor.
Ya, seperti ini. Jadi beda antara reflux dengan GERD ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat pada anak kecil yang mengalami gumoh nih ya, ya itu terjadi kenapa? Karena dia pertumbuhan organnya belum sempurna. Jadi kekuatan otot-otot pada sphincternya itu belum kuat, sehingga dia makan berlebih sedikit pasti dia akan muntah ya. Tapi yang di sebelah kanan ini sudah paruh baya, ini sudah berumur, kenapa kok naik ke atas? Nah, kemungkinan itu. Ya, seperti biasalah manusia itu banyak kilafnya Bapak Ibu. Biasanya makan enak, makannya berlebihan. Habis itu banyak perilaku kesehatan yang kurang baik. Tiduran, ataupun mungkin loncat-loncat dan sebagainya itu menyebabkan kalau makan berlebihan tadi bisa naik ke esofagus. Sekarang kita lihat bagaimana susunan epitel, sehingga saya tadi mengatakan bahwa peruntukan asam lambung itu bukan untuk ke esofagus, tetapi dia hanya berada di organ lambung. Beda Bapak Ibu, bahwa susunan epitelnya seperti ini. Jadi lambung itu lapisannya banyak ya. Yang sebelah bawah ini, dia berlapis-lapis dan ada juga di situ bagian epitel yang bisa mengeluarkan ya, ada kelenjarnya yang bisa mengeluarkan namanya mukosa lambung. Mengeluarkan mukosa lambung dan asam lambung. Kalau di dalam esofagus dia hanya sebagai susunan biasa ya. Bisa mengeluarkan mukosa tapi tidak sebanyak pada lambung Bapak Ibu. Ya, seperti inilah bagian dari lambung yang beda ya. Jadi yang paling bawah ini adalah namanya sel parietal. Tugasnya adalah menghasilkan asam lambung. Nah, kalau ada asam lambung bahaya dong, seperti itu pemikirannya ya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita itu suatu dinding pertahanan yang namanya mukosa lambung dan dihasilkan oleh sel mukosa. Jadi antara asam lambung yang ada di dalam lambung itu, bagaimana supaya bisa dijaga, dia harus dinetralkan oleh namanya mukosa lambung ini. Harus seimbang. Inilah asam lambung itu selalu keluar Bapak Ibu. Inilah yang menyebabkan berbagai fungsi sebenarnya. Jangan jangan ngomong asam lambung bikin masalah, jangan ya. Jadi asam lambung itu sebenarnya mutlak diperlukan Bapak Ibu. Dan caranya kerjanya pun seperti ini. Begitu ada fase gastrik, yaitu suatu fase kita baru membayangkan makanan atau kita makan kemudian sifat makanan itu masuk ke dalam lambung. Maka dia akan mempengaruhi namanya hormon gastrin. Nah, hormon gastrin ini akan mempengaruhi namanya reseptor G di sini ya. Reseptor gastrin begitu dia terpengaruh itu nanti dia akan menyebabkan ini berputar keluar HCl seperti ini. Kemudian hormon gastrin ini secara tidak langsung dia akan mempengaruhi namanya ECL cell itu yang berhubungan dengan sistem saraf ya, saraf pusat. Ternyata ECL cell ini akan merangsang histamin. Di sini nanti akan merangsang lagi reseptor H2. Baru dari sini juga akan keluar HCl. Ya, ini disebut sebagai pompa proton. Ini disebut sebagai fase gastrik ya Bapak Ibu. Pada fase sefalik yang warna merah, akibat kita baru membayangkan, melihat, membau makanan, itu lambung kita sudah bereaksi Bapak Ibu. Di sini mekanismenya adalah dari ini ya, dari kita melihat dan sebagainya tadi, dia akan merangsang nervus vagus mengeluarkan namanya hormon asetilkolin. Asetilkolin keluar, dia akan mempengaruhi namanya reseptor muskarinik M3. Kalau M3-nya ini terpengaruh, lambungnya keluar. Jadi ada 3 reseptor yang membuat asam lambung ini keluar Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu kenal dengan produk namanya ranitidin, famotidin, simetidin, dia bekerja menghambat reseptor H2. Kemudian kalau ada obat-obatan yang mengandung lansoprazol, esomeprazol, omeprazol, dia akan menghambat langsung kuningnya ini. Jadi maaf, yang kuningnya ini langsung keluar asam lambungnya diblok. Jadi nanti dari 100% itu kita minum lansoprazol, asam lambungnya mungkin tinggal 10% Bapak Ibu.
Ya, seperti itu. Jadi dia langsung dipompa protonnya ini. Jadi mekanisme asam lambung itu seperti itu. Kalau tadi saya sampaikan asam lambung jangan dilihat sisi negatifnya. Kita lihat sisi positifnya, Bapak Ibu. Kenapa? Seseorang itu begitu dia hidup di dunia, dia sudah lahir, asam lambung itu mulai bekerja. Itulah tanda-tanda kehidupan. Kalau tidak ada asam lambung keluar, berarti tidak ada tanda kehidupan, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu saya sampaikan? Karena asam lambung adalah sebagai media awal untuk menghasilkan energi. Ya, kita bisa bernafas, kita bisa ngomong, kita bisa berjalan, berlari, sampai akhir hayat memerlukan asam lambung untuk proses produksi tubuh kita dalam mengolah energi. Energi dari mana? Dari makanan yang kita makan, lalu diolah menjadi energi, jadilah kehidupan yang sangat indah. Dan tentunya kalau lambungnya nggak bermasalah, kita sehat, dan tentu Bapak Ibu berbahagia ya. Saya berharap seperti itu. Jadi asam lambung mulai diproduksi semenjak bayi lahir, itu langsung produksi ya. Tapi tidak sebanyak waktu dewasa. Tentu kalau bayi ya produksi asam lambungnya masih minimal. Makanya kalau ada bayi baru lahir ya jangan langsung dikasih makanan yang keras-keras. Kasih dulu yang lembek-lembek, bahkan hanya boleh minum ASI pada awalnya. Demikian juga kalau nanti kita sudah usia manula, giginya sudah ompong dan sebagainya ya, eh, fungsi dari sistem pencernaan pasti sudah turun seperti kembali ke bayi ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau akan tunjukkan bagaimana luar biasanya tubuh kita dalam mengantisipasi adanya asam lambung. Ternyata Tuhan sudah menciptakan suatu dinding pertahanan lambung, yaitu adanya faktor pertahanan ya. Yang di sebelah kiri adalah dinding lambung, dan asam lambung itu adalah faktor penyerang ya. Kita anggap aja seperti itu. Ternyata ini kalau bisa seimbang, ya kita ini nggak ada masalah. Bisa makan enak. Kalau ada rangsangan makanan, orang baru melihat makanan, kita langsung terasa lapar dan sebagainya. Itu karena ada keseimbangan ini, Bapak Ibu. Dan tidak menyebabkan sakit. Coba kita telah satu persatu. Asam lambung itu dipengaruhi oleh apa? Dari yang atas ya, dari pepsin. Jadi begitu ada asam lambung, nanti pepsin itu akan keluar. Artinya pepsin itu memang akan menambah derajat keasaman. Tapi ada faktor lain yang memperburuk pengeluaran asam lambung ya, atau meningkatkan asam lambung, yaitu merokok. Merokok meningkatkan asam lambung. Minum kopi meningkatkan asam lambung. Apalagi kemudian makan makanan yang kecut, yang biasa dilakukan ibu-ibu, ya rujak, sudah rujakan, sudah pedes lagi, itu juga repot. Dan ada yang sangat jahat di sini, yang meningkatkan agresivitas dari asam lambung adalah obat-obatan golongan oral antiinflamasi non-steroid atau OAIN, kemudian obat-obatan golongan steroid sendiri, ataupun minuman beralkohol. Saya kira di sini nggak ada ya. Peserta di sini yang sudah untuk alkohol, saya kira ini haram ini ya. Jadi Bapak Ibu, gimana cara kerjanya oral antiinflamasi non-steroid? Seperti golongan asam efenamat, kemudian ibuprofen, ketoprofen, dan sebagainya. Dia akan bekerja sebagai oral antiinflamasi. Dia nggak langsung merangsang asam lambung keluar banyak, tidak. Oral antiinflamasi ini akan bekerja menghambat hormon prostaglandin, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau hormon prostaglandin dihambat, kok asam lambungnya jadi dominan. Jadi hormon prostaglandin ini adalah suatu hormon yang bertugas untuk merangsang pengeluaran mukosa lambung. Jadi kalau kita mengonsumsi oral antiinflamasi maupun steroid, kalau steroid itu golongan dexamethasone, kalmethasone, dan sebagainya, itu akan membuat hormon prostaglandin ini menjadi tipis ya, atau berkurang. Kalau prostaglandinnya berkurang, otomatis mukosa lambungnya tipis, Bapak Ibu. Karena tebal tipisnya mukosa lambung ini dipengaruhi oleh hormon prostaglandin ini. Makanya orang yang sering minum obat sakit gigi, golongan asam efenamat, kemudian yang kena apa itu gangguan tulang, osteoartritis,
sering minum obat-obat itu pasti lambungnya kena. Dan kasihan kalau dia nggak ngerti, akhirnya terjadi perdarahan lambung, akhirnya terjadi muntah, bahkan berak yang hitam ya. Berak hitam itu udah gangguan lambungnya sudah parah. Di sisi lain, kalau kita lihat di sebelah kiri, bagaimana faktor pertahanan dinding lambung ini bisa kuat, itu ditopang oleh hormon prostaglandin ini. Yang kedua, tentu adanya mukosa. Kalau hormon prostaglandin berperan, kemudian tubuh kita ini infrastrukturnya sudah lengkap, artinya ketersediaan fosfolipid, ketersediaan asam amino, dan ketersediaan nutrisi-nutrisi lainnya itu cukup, maka mukosa lambung akan dibentuk. Bentuknya itu kayak lendir, jadi cairan kental ya. Tapi dia dari dalam tubuh ya Bapak Ibu. Betul-betul asli buatan tubuh kita sendiri. Artinya kalau dari dalam tubuh ya dia bisa diterima dengan baik atau sesuai dengan algoritma tubuh. Di sisi lain ada faktor yang memperkuat dinding lambung yaitu bikarbonat. Bikarbonat itu adalah makanan ya Bapak Ibu. Makanya dalam hukum dasar masalah makan ada yang mengatakan makanlah sesuatu yang mengenyangkan. Dan yang mengenyangkan itu biasanya mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat kalau masuk ke dalam lambung nanti akan menjadi berubah menjadi bikarbonat ya setelah bertemu dengan asam lambung. Kemudian juga dihasilkan juga fosfolipid. Di sisi lain kalau aliran darahnya bagus, maka pembentukan mukosa lambung ini juga akan lancar. Dan akhirnya eh, ada satu hal yang sangat diperlukan untuk memperkuat dinding lambung itu adalah regenerasi sel, Bapak Ibu. Jadi karena asam lambung ini demikian dahsyat, maka bahwa sel-sel di dalam dinding lambung ini sering rusak ya. Itu sudah dirancang oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Memang dinding lambung itu mudah rusak, makanya bentuk epitelnya tadi berbeda dengan bentuk epitel pada esofagus. Dan para ahli kesehatan mengatakan proses regenerasi sel pada dinding lambung ini sangat cepat. Hanya 2 hari ganti baru. 2 sampai 5 hari ya ganti baru. Beda dengan darah. Darah kita ini 120 hari baru ganti baru. Setelah beredar, dipakai berhari-hari, nanti ganti baru. Itulah disebut sebagai regenerasi sel. Jadi dari sini bahwa keberadaan sel dan regenerasi sel pada dinding lambung mutlak diperlukan. Singkat cerita bahwa seseorang itu akan sehat apabila faktor pertahanan dengan faktor penyerang itu akan terjadi keseimbangan. Ini kita bercerita dulu di dalam lambung ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalnya suatu saat terjadi gangguan ketidakseimbangan seperti ini? Mungkin orangnya nggak tahu ya, makannya kacau, makan aja sering terlambat, kemudian olahraga juga tidak pernah, tapi sering badannya ngilu-ngilu, minum obat anti nyeri, oral anti inflamasi itu ya, itu anti nyeri. Akhirnya yang terjadi apa? Makanya keseimbangannya bergeser ke kanan. Asam lambung dominan, tetapi faktor pertahanannya tipis. Itulah awal mula terjadinya GERD dari situ, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terjadi ketidakseimbangan seperti ini, makanya suasana di dalam lambung itu semuanya serba tidak normal ya. Jadi pH asam lambungnya selalu tinggi dan ada luka sebenarnya. Jadi masalah itu pertama ada luka. Begitu ada luka akibat faktor penyerang atau asam lambungnya dominan, maka tubuh nggak bisa menghasilkan asam lambung secara optimal. Inilah yang menyebabkan satu orang kesakitan karena apa? Adanya luka pada dinding lambung dulu. Kalau luka ada asam lambung sedikit saja dia udah sakit, rasa perih, kemudian rasa headburn atau rasa terbakar di dada itu karena ada luka. Jangan menyalahkan asam lambungnya dulu, tapi karena dinding lambungnya luka atau tipis. Kalau terjadi seperti itu, akibatnya apa? Kita perhatikan yang warna biru bawah, aliran darah pasti jelek. Yang kedua, regenerasi sel juga pasti jelek. Kenapa kok seperti itu terjadi? Karena pada lambung yang mengalami luka, otomatis asam lambung yang dihasilkan tubuh, kalau kalau masih normal itu katakan aja bisa 100%.
pada posisi dinding lambungnya luka, itu asam lambung yang keluar mungkin hanya 30% Bapak Ibu. Akhirnya tubuh gagal memproduksi namanya nutrisi sel. Kalau nutrisi sel tidak bisa diproduksi oleh lambung ini, ya bagaimana integritas sel, regenerasi sel itu bisa terjadi, itulah terjadi gangguan. Awal mulanya di dalam organ lambung dulu. Nah, kalau ini dibiarkan berlarut-larut bertahun-tahun, regenerasi sel itu akan menjalar ke atas, Bapak Ibu. Kalau sel otot pada sphincter tadinya itu masih baik, nah otomatis kualitasnya turun dari KW1 ke KW3 mungkin. Nah, kalau sudah dari KW3 gimana dia mau bisa menutup sempurna? Dia udah nggak punya tenaga. Jadi seperti itu dan akibatnya apa? Terjadilah berbagai macam gangguan eh, lambung mulai dari kritis awalnya, kemudian terjadi ini ulkus pada usus, ulkus pada lambung dan ujung-ujungnya terkena GERD. Bahkan nggak harus lewat ulkus gastrikum dulu, kadang-kadang bisa langsung ke GERD juga bisa. Seandainya orang ini dinding lambungnya sudah lemah, kemudian karena dia sakit, kadang-kadang makan sambil tidur misalnya. Akhirnya apa? Isi dari lambung itu mudah kembali ke atas karena posisi badannya yang terbaring tadi ya. Ya, seperti ini. Jadi masalahnya di dinding lambung, Bapak Ibu. Bukan, jangan langsung menyalahkan asam lambungnya. Ya, kalau tadi ada gambaran epitelnya seperti ini, ya artinya bahwa kalau ditanyakan apakah epitel atau susunan jaringan pada kulit pada susunan jaringan terluar pada esofagus ini apakah mampu menahan asam lambung atau HCl? Ya tentu tidak bisa, Bapak Ibu. Karena suratan takdirnya HCl itu hanya ada di dalam organ lambung. Dan apa yang ditakutkan oleh para ahli kesehatan memang terjadi. Jadi pada orang yang sering terkena GERD itu lebih berisiko mengalami gangguan iritasi, kemudian bisa terjadi selnya berubah menjadi sel abnormal atau terjadi cancer. Gitu. Nah kalau udah seperti ini ya ini sudah sangat sulit untuk disembuhkan ya. Namun Bapak Ibu, tujuan dari presentasi ini bukan nakut-nakuti ya. Jadi supaya nggak ke sana ya kita harus cegah dari awal. Kalau Bapak Ibu masih punya anak-anak atau cucu, ingatkan, jagalah lambungmu. Jangan sampai nanti parah, terjadi ketidakseimbangan tadi ya, akhirnya dia naik ke atas jadi GERD. Jadi GERD, ya amit-amit jangan sampai terkena cancer. Seperti ini Bapak Ibu bahwa lambung itu seperti ini bahwa harus selalu tersedia HCl-nya. Jangan pernah menyalahkan HCl. Karena fungsi asam lambung itu banyak untuk membunuh kuman. Kita nggak mungkin makanan kita ini steril semua. Kemudian yang kedua, kalau kita buru-buru mengunyah makanan terus ditelan, di situ masih ada tindakan HCl untuk memecah makanan lebih lembut. Dan yang ketiga adalah mengaktifkan rajanya enzim. Saya sering sebut sebagai rajanya enzim yaitu pepsin. Karena pepsin ini mutlak penting ya. Karena apa? Karena tubuh itu dalam melakukan proses berbagai proses metabolis memerlukan asam amino. Asam amino ini bisa terjadi kalau adanya pepsin. Terus ada yang nanya, lo kan bisa beli asam amino dari luar. Oh itu ada yang dijual itu beberapa perusahaan ada yang dari luar negeri menjual asam amino atau peptide. Kan nggak perlu pepsin, ada yang nanya gitu misalnya. Itu beda Bapak Ibu. Kalau asam amino yang kita asup dari luar itu disebut sebagai asam amino esensial. Tapi tubuh kita ini lebih banyak memerlukan asam amino yang dihasilkan oleh tubuh sendiri lewat lambung ini yaitu disebut sebagai asam amino non esensial. Ya, maka tidak heran Bapak Ibu bahwa kalau kita melihat di rumah sakit seperti ini, kita ini nggak tega ya. Ya, mudah-mudahan dengan penyampaian saya pada kesempatan ini, kita bisa menolong mereka dan tentunya jangan menunggu sakit. Pada waktu sehat, ayo kita jaga dari sekarang. Jadi yang menimbulkan masalah, sekali lagi saya
ingatkan, itu bukan asam lambung, tetapi karena produksi asam lambung yang menurun akibat kebiasaan tidak sehat. Seperti ini, gangguan GERD. Kenapa? Karena mukosa lambungnya tipis, dinding lambungnya tipis, ya akhirnya terjadi GERD. Ya, ini sudah jelas. Kalau kita sudah menyampaikan permasalahan, tentu kita akan menyampaikan solusi ya Bapak Ibu. Dan di sini saya tekankan solusi yang sangat rasional dan bisa menjadi pilihan Bapak Ibu adalah berikanlah solusi dengan konsep Karnus. Kenapa seperti itu? Karena konsep Karnus selalu mengedepankan pengobatan sesuai dengan algoritma tubuh. Kalau dari gambar ini, memang tubuh manusia itu sudah diciptakan seperti ini, ada alam di sekitar kita, mengingatkan bahwa makanan manusia itu ada makanan manusia dan ada makanan bukan manusia. Ada makanannya tumbuhan sendiri, yaitu dari dalam tanah. Ada makanannya hewan sendiri. Kalau manusia, sebenarnya makanannya adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Baik berupa ubi-ubian, buah, sayur. Kalau dari hewan ya daging, telur, dan sebagainya. Susu itu masuk dari itu makanan manusia. Jadi dalam penanganan kembali ke ini tadi, penanganan GERD yang sesuai dengan konsep Karnus, ya berikanlah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Itu yang berdasarkan konsep Karnus. Kalau dengan obat-obatan masuk enggak? Ya tentu enggak masuk Bapak Ibu, karena obat-obatan itu sebenarnya dibuat dari hasil bahan-bahan anorganik ya, dia dari dalam tanah. Sebenarnya itu makanannya tumbuhan, tapi bukan berarti itu tidak penting Bapak Ibu. Perkembangan teknologi mengatakan bahwa dalam kondisi darurat obat-obatan itu penting ya. Dan makanya harus ada dokter. Kalau nggak ada dokter nanti orang bebas minum sesuatu bukan makanan manusia, akhirnya menjadi efek samping yang kurang diinginkan. Di sini Bapak Ibu saya perkenalkan dengan konsep Karnus, dan ini adalah foundernya yaitu Bapak Iwan Beni Korowidodo. Justru ini bukan seorang dokter, tapi justru seorang ahli pangan ya. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu bahwa masalah GERD itu bisa ditangani cukup dengan menjaga keseimbangan antara faktor pertahanan dinding lambung dan faktor penyerang atau asam lambungnya. Nah, konsep Karnus bekerja di mana? Konsep Karnus bekerja di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah terjadi kelainan akibat mukosa lambungnya tipis, maka diberikanlah suatu nutrisi yang bisa menambah ketebalan mukosa itu. Kemudian di dalam nutrisi yang kita berikan, selain ada juga mengandung karbohidrat, kita sarankan juga dengan pola hidup. Jadi konsep Karnus selalu menyarankan, orang yang sudah terkena GERD, tolong makan teratur, tetapi jangan banyak. Makannya harus sedikit-sedikit, karena kalau kebanyakan dia muntah, Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya juga, berikanlah nutrisi yang bisa mendukung keberadaan fosfolipid, mendukung aliran darah lancar, kemudian juga mendukung regenerasi sel. Ini yang kita lakukan. Ini berbeda dengan pengobatan medis ya. Kalau pengobatan medis langsung asam lambungnya diblok Bapak Ibu. Dikasih obat-obatan golongan ranitidin ataupun golongan omeprazol, lansoprazol dan sebagainya. Itu juga penting. Kenapa? Karena orang yang sudah kena serangan yang datang ke rumah sakit, nggak mungkin kita atasi dengan, kamu harus melakukan pola hidup ya, dia sudah terlanjur sakit, itu harus diobati. Hanya permasalahannya, kalau dia seumur hidup minum obat, itu menjadi permasalahan baru, Bapak Ibu. Yang sudah saya buka di depan tadi, kalau minum obat seumur hidup, nanti akan muncul komplikasi penyakit lainnya, yaitu akan muncul ansietas, akan muncul gangguan ginjal, dan sebagainya. Jadi konsep Karnus bekerja di sebelah kiri ini, meningkatkan dinding lambung. Namun bukan berarti kita tidak perhatikan yang di sebelah kanan atau faktor penyerangnya. Tetap orang yang sudah terkena GERD, ya kita himbau. Sementara ini tolong kendalikan asam lambungmu. Yaitu apa? Makanlah teratur, kemudian jangan makan makanan yang merangsang asam lambung.
Kalau yang di sebelah kanan ini kebiasaan merokok misalnya, kebiasaan minum kopi, kebiasaan makan rujak, itu semuanya meningkatkan keberadaan asam lambung. Jadi sementara dalam proses treatment itu harus dijaga. Kemudian kalau orang sudah terkena GERD, sampai kapan? Ada yang nanya, sering nanya gitu ya. Loh, GERD itu terjadi bertahun-tahun, Bapak Ibu. Mungkin serangannya dari semenjak kita masih SMP, baru terkena GERD pada waktu kita umur 40. Artinya perlu waktu 20 tahun ya. Nah, kalau sudah kena GERD, ingin sembuh dalam waktu hanya 3-6 bulan, ya nggak bisa. Seperti itu. Kemudian kalau sudah sembuh, oh 6 bulan sembuh misalnya, apakah tidak perlu dilakukan usaha lain? Ya harus dilakukan dong. Kenapa? Karena tubuh kita ini semuanya serba dinamis. Lambung kita ini selalu dipakai setiap hari. Dan kita bersyukur ya, ini beberapa minggu lagi kan mau ada puasa Ramadan. Puasa itu sangat baik Bu, untuk menjaga lambung. Karena dengan mengurangi makan atau tidak makan dalam waktu berapa puluh jam, itu lambung itu tidak istirahat. Tetapi itu untuk yang sehat ya Bapak Ibu. Kalau sudah sakit, ya tolong jangan sombong dulu. Kalau sudah sakit ya mungkin sementara belum bisa ikut berpuasa. Selesaikan dulu. Baru nanti kalau sudah sehat, bisa mengikuti puasa selanjutnya. Dan saya kira ini Pak Ustadz yang ada di grup ini mungkin bisa memberikan pencerahan, nanti silakan monggo. Jadi Bapak Ibu itu penanganannya. Penanganannya dengan apa? Yaitu memperkuat dinding lambung dengan nutrisi Bapak Ibu. Dengan pertimbangan ini tadi ya, bahwa HCl harus selalu tersedia, yang penting dinding lambungnya kuat. Dan kita sangat menyayangkan bahwa di luar sana masih banyak masyarakat yang tanpa pengetahuan dokter beli obat sendiri. Kalau ada gangguan asam lambung, minum obat mah, kayak makan permen. Akhirnya apa? Muncul komplikasi penyakit ini. Akibat sering makan obat mah, tak sadar ternyata tubuhnya, loh kok kolesterolnya naik, loh kok saya kena hipertensi. Ini sangat korelatif dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah tadi. Dan akhirnya sering orang yang sehari-hari minum obat mah itu terkena namanya ini ya, batu empedu itu loh. Batu empedu muncul itu akibat kebiasaan buruk di sini. Nah, kalau ini eh, tidak ditangani, tidak dilengkapi atau disempurnakan dengan konsep Parnus, ya kemungkinan komplikasi penyakit yang sebelah kanan ini akan bisa muncul semua. Kita tidak berharap begitu. Dan Bapak Ibu, bahwa kalau tadi kita katakan pengobatan dengan konsep Parnus itu sesuai dengan algoritma tubuh, sangat rasional, ini sangat masuk akal Bapak Ibu. Seperti di sini kita lihat bahwa di dalam tubuh kita ada sel ginjal, sel jantung, sel tulang, dan termasuk sel sphincter pada esofagus sendiri. Dia itu perlu nutrisi. Asalkan lambungnya bisa seimbang, kemudian nutrisi sel itu terbentuk, yaitu protein dirubah menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, gula menjadi glukosa, nanti akan terbentuk namanya nutrisi sel. Kalau nutrisi sel ini terbentuk, nah maka semua akan bisa. Tapi pada gambar ini, bagaimana kalau lambung itu pH-nya netral atau dinetralkan ya dengan obat mah? Ya nutrisinya tidak terbentuk. Akhirnya sel ginjal dan sebagainya tidak mendapatkan nutrisi akibat proteinnya tidak terpecah sempurna. Inilah yang menyebabkan masalah. Kalau hanya mengandalkan obat-obat mah. Kalau seperti ini terjadi, justru nanti menimbulkan regenerasi sel tidak berjalan dan menyebabkan penyakit degeneratif. Jadi harus dibuat optimal dan jangan menyalahkan asam lambung, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, bahwa seperti ini, jadi akhirnya kesimpulannya apa? Ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu mencegah jangan sampai GERD itu terjadi, karena GERD itu sangat ganas. Kalau upaya pencegahan, ada beberapa kiat yang bisa kita sampaikan, yaitu jaga lambung dengan rutin makan, jangan menunda makan dan sebagainya. Dan kalau ada rezeki, berikanlah nutrisi tambahan berupa agi sereal. Cukup sebelum makan pagi aja sekali sehari. Kemudian yang kedua, hindarilah kebiasaan konsumsi obat-obatan anti nyeri, termasuk jamu pegalinu ataupun obat lainnya yang berpotensi mengganggu lambung. Yang ketiga, hindari makan berlebihan.
Kemudian hindari juga habis makan tidur, itu hindari ya. Kemudian yang keempat, makanlah dengan gizi yang padat, yaitu banyak lauk, banyak protein, dan beraneka macam. Karena tubuh manusia itu memerlukan banyak macam makanan. Dan setiap makanan itu tidak ada yang sempurna. Makanya harus ragam makanan itu semakin lengkap, semakin baik. Selain kodrat manusia sebagai makhluk ini ya omnivora ya. Kemudian yang kelima, selesai makan, kalau ada rezeki lebih tambahkan nutrisi berupa algati. Algati ini penting karena dia akan menjaga sirkulasi darah. Dan yang keenam, usahakan aktivitas fisik. Jangan malas gerak. Ini untuk menjaga aliran darah. Dan ternyata aliran darah ini erat kaitannya dengan pemeliharaan lambung ya Bapak Ibu. Juga tidur yang cukup dan jangan lupa kendalikan stres dengan cara apa? Berpikir positif dan banyak bersyukur. Kemudian kalau sudah terjadi sakit, bagaimana? Ya kalau sudah terjadi sakit, apa boleh buat? Masuk nggak kita tolong? Yang kita sarankan ya jangan biasakan minum obat mah, tapi obat mah itu gantilah dengan makanan tambahan yaitu berupa agi sereal. Itu boleh diminum pagi, siang, dan sore sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Dan sesudah konsumsi ini, jangan langsung berbaring ya. Dan tentu kalau sudah sakit, ya tidak bisa seperti yang lain, bisa konsumsi langsung banyak. Ya ini sedikit-sedikit dulu. Umumnya bisa satu saset sekali konsumsi ini cukup, bahkan ada yang seperempat saset. Kemudian yang kedua, tetap karena sudah kondisi sakit, biasanya aliran darahnya itu jelek. Selesai makan, 30 menit kemudian segera minum Algati. Itu tujuannya untuk melancarkan aliran darah, Bapak Ibu. Selain melancarkan aliran darah, Algati ini juga mempunyai kemampuan yang sangat hebat untuk mencegah terjadinya kanker. Karena orang yang sudah terkena GERD, risiko kankernya itu sudah sangat tinggi, Bapak Ibu. Sekali lagi juga yang ketiga, kita ingatkan tetap menghindari obat pereda nyeri dan obat lainnya, kecuali darurat ya. Dan sebenarnya untuk orang-orang yang sudah mengalami gangguan lambung bahkan GERD, itu bisa memilih ya, kalau nyerinya nggak begitu hebat, ada obat anti nyeri, nanti bisa tanya ke dokter, biasanya menggunakan paracetamol ya, jangan menggunakan selain itu. Itu eh, kurang baik untuk lambung. Kemudian yang keempat, gunakan obat netral asam lambung juga terpaksa harus digunakan kalau udah kena sakit. Tetapi kalau berlama-lama menggunakan obat netral asam lambung, hati-hati, nanti muncul komplikasi penyakit soalnya. Jadi jangan sampai ini terjadi, tetap gunakanlah pengobatan itu dengan makanan saja Bapak Ibu. Jadi ada artificial, ada alkali. Kemudian tetap penuhi kebutuhan gizi dengan banyak lauk, banyak ragam makanan atau padat gizi, dan yang terakhir tetap lakukan kebiasaan pola hidup sehat, yaitu cukup tidur, kemudian tidak malas gerak, dan sering terkena paparan sinar matahari. Ini penting sekali. Ternyata paparan sinar matahari itu akan mempermudah tubuh kita dalam mengelola energi, Bapak Ibu. Nah, energi itu diperlukan untuk pembentukan beberapa koenzim ya. Jadi dari beberapa langkah ini sudah terbukti, Bapak Ibu. Sudah kita lakukan beberapa penerapan sudah lebih dari 5 tahun ya kita terapkan pada orang-orang, dan hasilnya apa? Ini hasilnya seperti ini. Ini ada satu Mbak namanya Mbak Binti. Ini bahkan ini karyawan apotek. Sudah bosen ini minum obat, nggak sembuh-sembuh. Bahkan waktu itu hampir putus harapan. Pernah 2 tahun itu nggak ngantor Bapak Ibu, nggak kerja. Untungnya ya ini majikannya ini orangnya baik ya, masih diterima lagi. Dan eh, waktu terakhir mengonsumsi Algakul sama Algati itu kesehatannya sangat membaik, dan dia mengatakan saya sekarang udah sembuh Pak, nggak perlu keluar masuk rumah sakit lagi. Yang kedua nih ada seorang ini pejabat ya di Gresik. Ini kasihan ini, 35 tahun dia sakit gangguan lambung, nggak sembuh-sembuh juga. Beruntung ketemu dengan Agi Sereal, sekarang sudah sehat. Dulu katanya makan maksimum hanya 4 sendok muntah. Lebih dari 4 sendok muntah nggak pernah merasakan enaknya makan. Sekarang udah bisa merasakan enaknya makan dan berat badannya mulai naik, tapi menuju berat badan proporsional.
Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan ini ada juga dari Jakarta. Maaf ini wajahnya saya tutup. Beliau ini sekarang sudah almarhum. Jadi dulu sembuh dari GERD, tetapi sayangnya setelah sembuh dari GERD, konsep Karnus ini nggak diteruskan Bapak Ibu. Dan ternyata pada waktu terkena pandemi itu nasib berkata lain. Jadi kenapa itu saya sampaikan bahwa kalau saya hari ini bercerita tentang penanganan GERD dengan konsep Karnus, sebenarnya untuk penanganan-penanganan yang lain, terutama dalam menjaga sistem imun, itu konsep Karnus tetap diperlukan. Ya, ini juga yang sempat kita tangani terkena sakit diabetes, sudah membaik, tetapi sayangnya setelah sembuh, konsep Karnusnya tidak diteruskan. Sama, ini terkena pandemi kemarin juga nggak selamat. Meskipun dulu pernah merasakan kesembuhan ya, nggak jadi dipotong ya. Saya kalau ingat ini sangat menyayangkan ya, tapi kita nggak tahu Bapak Ibu bahwa kodrat seseorang itu Tuhan yang menentukan ya. Kalau Bapak ini sampai sekarang masih awet, ini padahal kena kanker kelenjar getah bening stadium 4, dulu lambungnya juga parah, ini sudah 5 tahun lebih sehat, artinya dia sudah sembuh dari kanker. Ini juga adik Mutiara Sari. Bapak Ibu kalau saya menayangkan ini kenapa? Kalau tadi GERD itu yang ditakuti oleh para ahli medis adalah terjadinya kanker. Konsep Karnus untuk GERD bisa, untuk lambung bisa, kanker pun bisa. Jadi kalau seperti ini adanya, maka konsep Karnus sangatlah rasional untuk menjadi salah satu pilihan dalam penanganan GERD tentunya Bapak Ibu. Nah ini untuk kasus yang lain, autoimun. Autoimun itu juga mirip cancer Bapak Ibu. Dan ini kasusnya pun anaknya juga semakin sehat. Seperti apa produknya? Ini Agi Cereal, kemudian Algapi. Dua-duanya ini cukup sangat membantu dalam menerapkan konsep Karnus. Jadi penerapan konsep Karnus bukan hanya urusan makan makanan nutrisi tambahan itu Bapak Ibu, yaitu ada pola-pola hidup yang lain. Dan kalau Bapak Ibu baru mengenal konsep Karnus, silahkan bergabung. Nanti kita akan sering berinteraksi, akan sering sharing ya, berbagi pengalaman kesehatan, dan tentu juga sharing tentang pembahasan ilmiah yang dipandu oleh foundernya, yaitu Bapak Iwan Beni Purwosyogo. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong tentang pengobatan jangka panjang, biasanya yang ditakutkan adalah bagaimana dengan kondisi ginjal. Nah, di sini saya tampilkan beberapa orang yang mengkonsumsi produk konsep Karnus ini jangka panjang, ternyata ginjalnya membaik. Jadi nggak ada yang perlu dicemaskan ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu penyampaian kami Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi akan mempermudah wawasan kita dalam pemahaman penyakit GERD, dan tentunya akan membuka dalam pikiran kita penanganan GERD yang paling rasional, yang paling solutif itu seperti apa, mudah-mudahan bisa ditemukan. Dan saya berharap bahwa semua yang mengikuti Zoom kali ini semuanya dalam kondisi semakin sehat dan tentu bahagia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Iswan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Sabto, pemaparan yang sangat detail ya, luar biasa. Untuk para peserta yang sudah bergabung pada sesi ini, jangan khawatir nanti misalnya ingin mendapatkan atau mereview kembali record ya dari pemaparan tadi yang sudah diberikan, bisa mengakses ke channel YouTube kami di Dr. Karnus ya, bisa diakses ke kami akan tayangkan di sana yang health talk yang lalu-lalu, dan juga nanti insya Allah yang terbaru juga akan kami upload di sana. Silakan untuk sesi berikutnya kami berikan kesempatan kepada para penanya langsung, silakan kami berikan. Bisa resen. Ada yang mau bertanyakan? Ya, silakan. Ini Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Baik Pak Rahmat.
Suaranya belum masuk, Pak. Tes, 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 Ya, sudah 1. masuk, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Sabto, Dr. Iswan Ya, diberikan siap. kesempatan ya. Pertanyaan saya, yang pertama ini mohon dijelaskan lebih detail Pak tentang mekanisme obat PPI ya, yang ngeblok sekresi asam lambung itu apakah yang diblok hormon gastrin atau bagaimana gitu ya, atau sarafnya atau bagaimana gitu ya. Mungkin bisa lebih paham kita gitu ya. Oh, kalau PPI itu begini gitu ya. Kemudian yang kedua, saya pernah baca jika kita makan protein, lambung itu akan memproduksi lebih banyak asam lambung. Nah, bagaimana otak ini memerintah lambung supaya bisa menyesuaikan seberapa banyak HCl yang dikeluarkan? Apakah pikiran kita itu saat melihat makanan ya? Baru melihat tadi kan Pak Sabto sudah bilang ya, kalau kita melihat aja itu sudah memproduksi HCl ya. Nah, apakah kalau kita melihat makanan atau gambar atau aroma daging, gitu ya, itu otomatis akan menghasilkan lebih banyak HCl, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita makan mie instan, itu kan ada gambarnya ayam ceplok, gitu ya. Itu apakah memang akhirnya membohongi tubuh kita ya? HCl-nya terlanjur diproduksi banyak, ternyata yang dimakan cuma karbo, gitu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa dijelaskan, itu menarik banget ya. Kemudian yang ketiga, apakah benar memang kalau stres itu meningkatkan asam lambung, Pak? Nah, itu karena tubuh memang butuh nutrisi tambahan atau hanya karena kebiasaan sejak kecil kalau nangis kita dikasih makanan atau permen oleh orang tua saja sehingga otak merespon otomatis ketika kita ada masalah itu merintah untuk makan gitu ya. Apakah yang benar yang mana, Pak? Gitu ya. Terus yang keempat, perih dan mual itu kan beda ya Pak Sabto ya. Kalau perih itu kan saya paham dari penjelasan Pak Sabto itu kan karena ada dinding luka yang dinding lambung yang terluka, kemudian kena HCl kan perih. Tapi kalau mual ini gimana penjelasannya Pak Sabto? Jadi apa yang menyebabkan mual itu, terus bagaimana kalau menurut konsep Karnus meredakan mualnya itu sendiri? Mungkin itu dulu Pak Sabto, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat pertanyaannya. Saya catat dulu supaya tidak lupa ya, Pak. Supaya yang pertama tentang mekanisme kerja PPI tadi ya, Pak ya. Kemudian Saya tulis di oh chat, sudah, Pak. oh Saya sudah tulis di chat. chat. Oh Ya. siap, siap. Wah, ini lebih enak. Oke, baik. Silakan Pak Sabto yang pertama untuk menjelaskan tentang mekanisme kerja PPI. Jadi mekanisme kerja PPI itu dia ngeblok pompa proton namanya Pak. Mungkin di kuliah Karnus kapan itu Pak Iwan menjelaskan tentang sistem pompa ya. Sistem pompa itu biasanya terjadi pertukaran. Kalau tadi kan ini saya sedang nyari gambar yang pas ya. Pernah ngadakan di ini kan salah di materi waktu di Kalongan dulu. Nah Pak Rahmat ini. Ya ini. Jadi PPI itu kerjanya di sini Pak. Nah itu pompa proton. Yang muter itu namanya pompa proton. Nah PPI ngeblok di situ. Sehingga pompa protonnya langsung tidak bereaksi. Akhirnya ya asam lambungnya nggak keluar. Tidak terjadi, kalau saya ulangi ya. Ya ini kan terjadi pertukaran ion K+ dengan H+. K+ masuk, H+ keluar bergabung dengan Cl-. Jadi HCl kan. Itulah namanya pompa. Di dalam tubuh itu banyak sekali pompa-pompa seperti ini. Ini bukan, kalau kita bicara tentang sistem pompa, ini baru di sel parietal di lambung. Di pankreas itu ada sistem pompa yang memompa insulin. Dia biasanya terjadi pertukaran antara kalsium dengan kalium. Itu Pak Iwan kemarin membahas seperti itu. Cuma kalau orang nggak ngerti, opo yang dibahas gitu ya. Jadi PPI bekerja di sini. Golongan omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol itu turunannya banyak. Nah kalau seperti ini di blok, katakan aja asam lambung yang keluar itu mestinya 100%, ya mungkin tinggal 10%. Kenapa kok seperti itu? Karena saya pernah membaca dari beberapa jurnal, orang yang minum PPI ini bukan asumsinya kan asam lambung langsung nol ya. Ternyata tubuh kita ini selalu ada beberapa alternatif yang saat ini mungkin teknologi manusia belum menemukan. Pada waktu diblok, diperkosa kayak apapun, tetap keluar asam lambungnya. Jadi PPI di sini jelas ya Pak Rahmat ya. Yang kedua, kalau kita membayangkan makanan
Ya tentu tubuh kita ini akan menyesuaikan. Yang jelas baru membayangkan itu tentu asam lambungnya keluarnya nggak banyak. Karena begitu asam lambung keluar, itu nanti ada muncul juga mukosa lambung juga keluar. Itu dia berbarengan. Cuman saya belum menemukan mekanisme pengeluaran mukosa lambung itu seperti apa. Kalau digambarkan dengan gambaran seperti ini, mukosa asam lambung keluarnya seperti apa belum kita temukan. Yang jelas begitu asam lambung keluar, mukosa lambung juga akan mengiringi. Makanya orang baru membayangkan itu keluar air liur, kemudian dia terasa lapar. Nah, itu sudah mulai terjadi ketidakseimbangan. Lapar adalah tubuh memerintahkan kita untuk segera makan. Karena apa? Dinding lambungnya sudah mulai terjadi makan makanan yang sesuai dengan makan siomay misalnya. Ya begitu makan siomay ya enak. Selesai makan enak, badan berkeringat, kemudian tubuh bertenaga dan sebagainya. Kalau pertanyaan yang ketiga tadi, membayangkan apa tadi? Membayangkan itu, Pak. Kalau Ada stres itu terislam. menaikkan asam lambung gitu, Pak. Nah, itu kalau misalnya kita, apakah benar stres Oh, menaikkan asam lambung? Karena apakah misalnya itu, Pak ya, kalau misalnya kalau sejak kecil itu kalau kita itu misalnya kepingin apa-apa itu kalau tidak dikasih sama orang tua, nah itu mekanisme ya, otomatis kita memerintahkan ya untuk ingat sudah. Baik. Memang yang digambarkan di slide ini seolah-olah hebat, ya, tapi sebenarnya sangat sederhana, Pak Rahmat, bahwa ada reseptor gastrin, reseptor muskarinik, ada reseptor histamin. Nah, reseptor-reseptor ini akan bekerja, siapa yang mengawal? Seperti yang dikatakan Pak Iwan, bahwa reseptor itu akan bekerja oleh hormon. Hormon itu memberikan perintah, kemudian enzim yang sebagai eksekusi. Kalau orang kondisinya stres, pembahasannya sedikit di luar di sini. Orang stres itu biasanya tubuhnya banyak mengeluarkan hormon jahat, yaitu hormon berupa adrenalin, norepinefrin, epinefrin itu ya. Kalau itu keluar, itu membuat kacau. Kemungkinan ya yang jelas terjadi ketidakseimbangan. Ya, apakah mukosa lambungnya lebih banyak atau mungkin asam lambungnya lebih banyak, bisa terjadi. Dan kalau orang menjadi muntah atau mual, itu juga sudah beda bahasannya. Karena orang kalau sudah terjadi mual, itu tubuh menganggap ada benda asing yang masuk ke dalam lambung dan dia berusaha mengeluarkannya. Jadi dia menganggap itu adalah sebagai racun atau sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya dia akan memuntahkan itu. Jadi beda lagi ya. Mungkin nanti suatu saat kita gali lagi kalau pembahasannya belum sampai tuntas ya, karena efek muntah itu juga melibatkan keterlibatan antara sistem imun juga, Pak Rahmat. Bukan berarti asam lambung keluar banyak terus muntah, berarti karena asam lambung. Belum tentu. Kemungkinan lain kalau misalnya kita keracunan pun juga muntah. Kita terkena infeksi kuman penyakit yang masuk terkena makanan juga bisa muntah. Tapi ada juga faktor lain, karena stres misalnya, kemudian karena antara hormon stres dengan hormon kebahagiaannya nggak imbang, itu juga akhirnya tubuh terjadi ketimpangan dan akhirnya terjadi muntah. Itu bisa juga terjadi. Yaitu jawaban dari saya. Untuk Silakan yang dokter. keempat ada, Pak. Yang keempat itu antara perih dan mual. Ini berbeda, Pak ya. Kalau misalnya merih itu karena ada luka, diduga karena ada faktor luka di dinding lambung. Nah, kalau mual itu kenapa nih, Pak? Mual tadi, jadi dia rasa ingin muntah, ingin mengeluarkan sesuatu, itu sudah reseptornya sudah beda yang bekerja ya. Tapi memang mual itu juga dipengaruhi oleh karena ketidakseimbangan antara ini ya, antara asam lambung dan dinding lambung. Begitu dia tidak seimbang, muncul rasa sakit. Nah, pasti muncul rasa sakit tadi, pasti tubuh akan mengeluarkan hormon-hormon yang tidak baik. Jadi mungkin hormon adrenalin, norepinefrin bekerja dan sebagainya. Jadi kalau perih itu pasti dinding lambungnya teriritasi.
Kalau mual itu sudah berbeda, dan itu bisa jadi juga karena asam lambung bisa masuk, tetapi pembahasannya akan lebih luas karena pada ibu hamil pun juga mual. Itu terjadi ketimpangan hormon juga bisa. Ya itu Dr. Rizwan. Terima kasih. Ya, itu tadi Pak Rahmat tentang jawabannya ya. Apakah mungkin ada yang pertanyaan lagi dari jawaban Pak Sabto tadi? Silakan mungkin Pak Rahmat mungkin akan menjelaskan lagi mungkin pertanyaannya atau sudah cukup? Sebentar. Saya udah dibuka kan Pak Rahmat? Itunya, mic-nya ya. Yang penting sekali mungkin biar beliau bisa menanggapi. Iya, Pak Rahmat, sudah? iya. Terus solusinya Pak Sabto, solusi untuk meredakan mual secara alami kalau konsep Karnus itu gimana? Terus apakah aman meminum obat anti mual, Pak? Obat anti mual ini sebenarnya apa sih, Pak? Apa beda sama obat MAH, Pak? Biasanya kan dokter itu ada obat MAH sendiri, ada obat anti mual sendiri, Pak. Mungkin bisa Ya. Ya, solusinya Pak Sabto. Ya kalau solusi untuk mual itu kalau memang dia mualnya hanya karena terlambat makan ya segera makan aja, minum agi sereal selesai Pak. Kalau dia mual yang lain, minum obat mual itu misalnya golongan ini ya apa domperidom atau apa itu, dia memang dia bekerja memanipulasi supaya otot di situ tidak berkontraksi. Nah kalau itu juga diperlukan kalau kondisinya itu darurat ya. Misalnya orang muntah lebih dari 5 kali misalnya. Nah itu setelah kita observasi apakah keracunan, kita netralkan dulu racunnya dengan obat-obatan yang penetral racun, itu tentu ke UGD ya, karena itu kedaruratan. Nah kalau sudah dinetralkan baru dikasih obat anti mual, karena mual muntah itu hubungannya dengan aktivitas otot di esofagus itu, dia akan aktif berusaha untuk mengeluarkan terus. Kalau yang masuk itu virus misalnya, selama virusnya belum teratasi juga bisa muntah terus. Nah, kadang-kadang muntah itu juga akan mengganggu ketersediaan nutrisi sel. Makanya tetap keberadaan obat anti mual itu, anti muntah juga diperlukan dalam situasi darurat. Nah, disinilah bahwa kita harus ke dokter. Ya, itu Pak Iswan. Nah, itu tadi Pak Rahmat jawabannya ya. Semoga bisa menjawab ya. Memang kalau anti mual itu banyak ya Pak Sabto ya macamnya itu. Masing-masing bekerja dengan mekanisme sendiri-sendiri ya. Ada itu macamnya juga antihistamin pun itu anti mual juga yang diberikan. Misalnya untuk para penderita vertigo itu juga salah satu kalau dibelikan itu maka gejala mualnya hilang. Ya itu bekerjanya tentu berbeda. Juga ada misalnya antikolinergik yang berhubungan dengan itu ya asetilkolin ya berhubungan dengan pencernaan juga bisa ada juga seperti itu. Jadi banyak macamnya anti mual di situ. Ya sudah dijelaskan tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat ya. Baik, sudah jelas saya kira. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Silakan. Kalau tidak ada. Ya. Bisa resen mungkin bisa saya biar tahu. Pak Bambang. Silakan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Dok. Silakan. Silakan. Mengenai GERD ini kan keluhan penyakit yang sangat-sangat sering terjadi, yang sering saya tangani pasien-pasien saya. Ya. GERD ya. Nah ini pertanyaannya, cara kerjanya bagaimana? Kok bisa GERD itu nanti ngefeknya ke anxiety, kecemasan berlebih. Maksudnya anxiety itu sering saya dapati sehingga sampai saya simpulkan anxiety itu bisa berdiri sendiri, anxiety sendiri.
Tapi seringkali anxiety itu menyertai dua penyakit. Satu penyakit GERD, itu yang paling sering. Yang kedua adalah penyakit gangguan jantung. Itu yang kedua. Jadi berdasarkan temuan ya, apakah ini benar apa enggak, mohon dikonfirmasi. Terus kok bisa terjadi anxiety dari GERD itu seperti apa destinasinya? Satu itu. Terus yang kedua, GERD itu kan asam lambung naik ya. Nah, ketika asam lambung naik itu terjadi seperti apa? Kok di lambung, walaupun terbuka ya, otot LES itu kan terbuka baru bisa naik. Tetapi kalau hanya terbuka saja tanpa ada tekanan dari bawah, seperti kayak balon ditekan gitu kan baru naik. Tapi kalau terbuka saja, ya kan nggak naik harusnya. Nah, kok bisa naik sampai keluar ke tenggorokan? Nah, itu seperti apa cara kerjanya? Ini saya mau merumuskan yang terjadi antara konsep Carnot dengan terapi yang saya pelajari, sehingga nanti saya bisa semakin paham. Kalau versi mekanik seperti ini saya sudah ada jawabannya, tapi kalau versi kimianya atau konsep Carnotnya seperti apa, supaya saya tambah puzzle itu, ibarat kata puzzle-puzzlenya itu lebih enak lagi supaya untuk mengetahui hal tersebut. Terima kasih Pak Sabto sama Dr. Iswan. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Ya, tadi Pak Sabto ada 2 pertanyaan. Yang pertama hubungan antara ansietas dengan GERD, dan juga untuk tadi itu pertanyaan kedua, kok bisa itu ya asam lambung naik. Nah, istilahnya gitu. Itu bagaimana mekanismenya Pak Sabto? Silakan ditanggapi Pak Sabto. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang GERD, tadi kan awal mulanya pasti kan dari gangguan lambung ya Pak ya. Kalau gangguan lambung terjadi, otomatis tubuh itu akan, yang paling sulit adalah menghasilkan asam amino. Nah, kita lihat di sini ada beberapa reaksi anabolisme dan katabolisme ya. Jadi bahwa kita bicara tentang metabolisme karbohidrat menjadi asetil-CoA, ini melibatkan ini yang di sebelah kanan ini ada sistein, arginin, prolin, histidin, ini semuanya asam amino Pak. Jadi kalau misalnya ada gangguan lambung ke GERD, ya pasti orang yang GERD itu mengalami gangguan lambung. Kalau mengalami gangguan lambung, pasti dia kekurangan asam amino. Kalau dia kekurangan asam amino, otomatis nutrisi selnya pasti tidak tersedia baik. ATP-nya kurang, padahal jantung kita ini salah satu organ yang kerjanya paling banyak memakan ATP ya. Kalau ATP-nya kurang ya korelatif Pak, terjadi gangguan jantung. Kemudian apa hubungannya dengan anxiety? Ya kalau kita bicara tentang teorinya Profesor Hiromi Shimiya tentang the miracle enzyme ya, bahwa seseorang itu hidup itu perlu bahagia. Ternyata pada waktu dia perlu kebahagiaan, dia memerlukan hormon endorfin, serotonin, dopamin itu jumlahnya besar. Sedangkan hormon yang satunya, yang lawannya atau hormon kecemasan seperti adrenalin, norepinefrin, epinefrin itu cukup sedikit saja. Yang terjadi kalau orang terjadi gangguan lambung, kan tubuh kesulitan membentuk asam amino non esensial. Otomatis untuk membuat dia menjadi bahagia dalam arti menyediakan hormon dopamin, serotonin dan juga endorfin, ya kurang Pak. Otomatis ya apa mau bahagia, modalnya nggak ada. Makanya di beberapa motivator, saya sering mendengar dari ini ya, adik kelas saya itu siapa itu yang motivator, siapa dulu Rizwan, yang orang Chinese itu loh, yang nyebar dari helikopter itu selalu bilang kalau mau bahagia harus makan protein. Ya, jadi seperti itu, bahwa ini sangat erat kaitannya dengan kenapa orang anxiety itu ya mudah cemas. Lah orang dia kekurangan modal untuk menyediakan hormon endorfin. Jadi itu ya adik kelas saya jadi ingat Tung Desem Waringin ya. Dia selalu bilang kalau Bapak Ibu ingin bahagia, makanlah banyak protein.
Tetapi saya batin aja karena saya belum sempat ketemu dia ya. Ya makan protein tok ya nggak cukup, mesti lambungnya harus bagus dong gitu. Jadi korelatif ya antara gangguan lambung, kemudian kekurangan hormon endorfin dan juga gangguan jantung. Kenapa? Karena untuk metabolisme karbohidrat pun dia memerlukan beberapa koenzim. Dalam hal ini adalah melibatkan asam amino yang sangat banyak. Mungkin cukup jawaban Yang saya kedua dari- itu tadi Pak Sabto, untuk bagaimana mekanisme terjadinya asam lambung sampai naik itu. Ya. Ya, Poin satu kalau jawaban sangat memuaskan, Pak. Mantap, Waduh, wanita lagi. sangat memuaskan. Yang nomor 2, Pak, minta tolong, Pak. Yang nomor 2 jawabannya di sini, Pak. Jadi kalau orang sudah terkena GERD itu memang sphincternya ngowoh ya, Pak, kalau bahasa Jawanya. Betul, LES-nya kebuka. LS-nya kan terbuka ya. Pada waktu terjadi peristiwa mencerna makanan ada asam lambung yang demikian dahsyat, itu tentu keluar gas, Pak. Makanya meskipun orangnya nggak berbaring, nggak kepalanya dibalik ke bawah, kenapa kok masih panas ya? Gasnya itu panas, Pak. Saya pernah bercerita, saya pernah punya pengalaman ya. Waktu saya jadi instruktur di lab kimia, sering itu mencampur namanya asam pekat. Kita campur dengan zat lain, itu keluar asapnya loh Pak, panas Pak. Makanya pada waktu mencampur itu nggak boleh mencampur di tempat terbuka. Kita sudah siapkan namanya lemari kaca, ada blowernya Pak. Kenapa? Kalau itu masuk ke hidung kita, waduh panas sekali. Jadi kalau misalnya orang terkena GERD, kena gasnya aja panas Pak, apalagi kena asam lambungnya, waduh. Sudah, makanya orang yang terkena GERD ini sudah rasanya seperti kiamat Pak. Kasihan itu. Dan kalau sudah seperti ini ya mohon maaf, sebagus apapun, sehebat apapun secara logika, secara rasional, ya nggak bisa sembuh cepat. Perlu waktu bertahun-tahun Pak. Dan jangan buru-buru. Baru enak sedikit sudah makan rujak. Waduh, ini juga repot. Untuk kembali menyusun jaringan esofagus ini perlu waktu, Pak. Ya, itu jawaban saya, Pak Bambang. Terima kasih. Oke, Ya. boleh nambah ya? Ya, Pak silakan. Sabtu. Jadi kalau yang tadi itu kan gasnya ya, kalau gas oke lah. Tapi ini kan kita posisi berdiri, Pak. Posisi berdiri, tapi yang keluar cairannya loh, Pak. Sampai keluar ke tenggorokan kayak kita bisa meludah, itu ludahnya itu ludah asam lambung. Iya. Dari airnya, Pak, yang naik. Itu ya apa itu caranya kok bisa seperti itu? Kalau pandangan saya dari sisi mekanik ya, mekanik biomekanik itu karena lambungnya itu meluntir, Pak. Sehingga kayak balon, balonnya dipeluntir, kan naik cairan. Terus buka, LES-nya buka. Nah itu, seperti itu versi biomekaniknya. Tapi kalau versi Carnusnya apakah sama? Pertanyaan saya tuh itu gitu loh. Sehingga dengan GERD tadi, kalau hanya seperti itu, dengan biomekanik itu kalau hanya untuk nutup LES itu saya ya mudah untuk nutup LES tadi. Itu hanya simptomatik ya memang ya. Tapi juga sangat berguna untuk keadaan darurat ketika LES-nya kan buka tuh karena ototnya kan lemah. Nah, itu dengan gerakan tertentu LES-nya bisa langsung nutup dan itu instan. Nah, maksud saya mau mengkorelasikan dari Carnus dengan mekanik tadi supaya saya lebih paham lebih jauh. Kalau yang pertama tadi sudah oke nih, sangat-sangat masuk akal karena hormon kan, masalahnya hormon. Yang kedua ini yang saya belum puas mendapatkan jawaban. Rasanya saya pengen mengecil masuk ke lambung, Pak. Terus lihat. Ya, memang kebanyakan memang yang kita bahas itu kalau masalah itu GERD ya Pak Bambang itu memang selalu berkaitan dengan positioning ya terutama itu ya. Nah, maka ada anjuran-anjuran yang disarankan oleh para praktisi medis untuk penderita GERD untuk menjaga posisi tertentu. Nah, tapi pada kasus tertentu juga bisa dalam posisi berdiri merasakan
rasa pahit di mulut ya, berarti kan bekas daripada naiknya asam lambung yang di mulut. Itu penjelasannya juga banyak ya. Jadi salah satu juga kalau misalnya tadi misalnya dalam kondisi tertentu tentu tidak terjadi dengan orang yang baik-baik saja dalam kondisi normal. Ini juga bisa berkaitan dengan berkorelasi dengan kondisi yang pertama tadi yang Bapak jelaskan, misalnya dengan orang yang dengan kondisi ansietas ya. Anxiety pada kondisi ini kan seperti lingkaran setan. Anxiety itu bisa menyebabkan terpicunya ya, memicu terjadinya GERD. Tapi GERD juga bisa menyebabkan seseorang menderita anxiety. Jadi begitu, bulat aja seperti gitu, dengan kondisinya seperti itu. Nah, ternyata dalam kondisi seperti itu, apalagi terpacu dengan hormonal, dalam hal ini juga keluarnya hormon stres, itu berkaitan dengan yang pertama juga korelasi langsung hormon stres dengan produksi asam lambung, sehingga bisa memicu terjadinya produksi yang berlebihan. Yang kedua juga berkorelasi dengan mempengaruhi tentang keberadaan otot-otot, terutama juga di otot saluran pencernaan, di mana aktifnya kondisi misalnya tadi itu ansietas atau stres dan sebagainya, itu melemahkan kerja daripada otot polos, tetapi membuat dia tidak terkontrol. Ya, jadi tidak bisa terkontrol mekanisme kerja di dalam sistem pencernaan dan juga cenderung untuk mendapati kondisi tekanan intra abdominal yang meningkat. Jadi tekanan di bawah meningkat, ya meremes, tapi yang di atas melemah. Ya, jadi diafragma dan juga tadi melemaskan di lower esophageal sphincter tadi itu melemah, tapi otot yang di bawah tekanan intra abdominal meningkat, Pak. Jadi dia seperti ditekan dari bawah untuk kemudian naik ke atas, semacam gitu. Itu yang kurang lebih yang menjelaskan. Untuk mekanisme pastinya sendiri pun sebenarnya secara medis masih itu banyak yang menduga itu masih secara hipotesis, jadi semacam gitu. Jadi ada beberapa hipotesa yang menjelaskan tentang kaitan korelasi tadi, kondisi ini satu sama lain, dan juga bagaimana kondisi ini bisa menyebabkan tadi itu naik ya, apalagi juga dikaitkan dengan kondisi ansietas tadi. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Bambang. Ya, Pak, saya nambahi sebentar saja, kira-kira 2 menit bolehkah? Boleh, silakan. Ya, saya mau cerita mengenai saya kena GERD sendiri ya. Jadi Ya. ini apa luar biasanya AG Cereal. Jadi itu kira-kira jalan 6 bulan lalu waktu 1 tahun berarti. Saya ingat waktu Idul Fitri, Pak. Liburan Idul Fitri kan saya liburan ke Jogja ini. Nah, saya bawa semua si AG/AT, cuman dalam beberapa hari itu saya tidak mengkonsumsi AG/AT dan kegiatan begitu sibuk gitu ya. Habis pengobatan, jalan-jalan ke Gunung Kidul. Nah, pulang dari Gunung Kidul saya nyetir mobil sendiri, itu kena serangan GERD dan itu sangat-sangat parah, seumur hidup baru kali itu. Biasanya nggak gitu parah. Jadi sampai mungkin tensi saya naik tinggi sampai kantong mata saya itu bengkak besar sekali, kantong mata saya bengkak besar, jadi sakit. Nah, yang karena nyetir dan lain sebagainya, saya kan nggak bisa melakukan gerakan-gerakan mandiri. Bahkan saya turun dari mobil aja nggak melakukan gerakan mandiri, nggak bisa. Sampai suatu saat saya masuk ke hotel, kembali ke hotel, saya bikin AG Cereal, Pak. Begitu masuk AG Cereal, Pak, dikit rasanya minta ampun, sakit banget. Itu sakit banget. Pelan-pelan saya paksakan. Habis satu itu ya, terus saya tambah lagi. Intinya kira-kira 1 jam dari itu, Pak, clear, hilang GERD-nya. Setengah jam sampai 1 jam lah dari terakhir saya minum AG Cereal itu, serangan GERD tadi clear. Jadi yang tadinya bengkak di kantong mata itu naik itu sampai normal lagi. Jadi kalau yang terkena GERD, kalau berani ya langsung aja minum AG Cereal. Tapi memang efeknya sakit banget, di lambung sakit banget. Seketika itu sakit banget. Cuman efeknya cepat. Jadi memang keberanian aja. Sakit tapi cepat sembuh. Itu sharing aja, Pak. Matur suwun, Pak. Ya mungkin nggak langsung ditenggak habis ya, sedikit-sedikit. Nggak sanggup, Pak. Dikit aja sakit, Pak. Nggak mungkin. Jadi sedikit-dikit itu sakit. Tenggak, waduh, bisa kayak apa itu. Nggak sanggup kalau nenggak langsung, Pak.
nggak kayak kita minum biasa itu nggak dikit gitu. Itu efeknya sakit banget. Dikit itu Memang ada efeknya hukum, sakit. Pak. Ada hukum ya. Kalau di dalam lambung itu asam lambungnya baru kuat atau pH-nya rendah, itu jangan langsung minum banyak, Pak. Itu bisa meledak, Pak. Gitu ya. Ada hukumnya. Jadi kalau suasana asam lambung itu pekat, dia nggak boleh kena langsung air atau sifatnya lebih cair itu langsung banyak. Itu bisa meledak, Pak. Ya, itu nah, dia hukum apa itu namanya molalitas atau apa lupa aja itu Pak Iwan lebih tahu itu. Terus saya tambahkan yang tadi bahwa saya setuju yang disampaikan Dr. Iswan dan Pak Rahmat bahwa lambung itu ada namanya gerakan motilitas, Pak. Jadi lambung itu tiap dia bekerja dia mengeluarkan berbagai enzim seperti kayak misalnya juga mengeluarkan pepsin ya, termasuk juga mengeluarkan mukosa lambung, dia harus mengalami motilitas. Kalau bahasa Jawanya dia melar ya, molet-molet gitu ya. Sehingga dari situlah nanti akan keluar enzim-enzim itu. Oleh karena itu, saya tidak setuju kalau ada suatu program kesehatan. Cukup dengan mengonsumsi nutrisi bentuknya minuman. Saya tetap nggak setuju. Itu nggak sesuai dengan algoritma tubuh, Pak. Karena supaya lambung bisa bekerja, itu dia harus mengalami motility. Nah, biasanya makanan yang mengenyangkan, yang ada volumenya jadi terisi ya. Kalau beda dengan minum air tok. Minum air memang terisi, tapi dia nggak akan membuat motilitas terjadi. Kalau korelasinya dengan stres, setuju yang disampaikan Dr. Iswan tadi, kalau stres itu membuat kacau, Pak. Otot polos itu yang kerjanya fase dilatasi, fase konstruksi mesinnya imbang, itu jadi nggak karu-karuan. Kayak orang kena kram itu loh. Jadi kalau kena kram itu kaki itu kayaknya nggak bisa dikontrol lagi. Jadi mungkin jawabannya tadi ya Pak Bambang bahwa kenapa kalau orang sakit atau naik ya karena antara anxiety dengan lambung itu kayak ayam dan telur bisa bolak-balik tadi. Iya. Siap Pak Sabto. Ya, makasih Pak. Ini jadi menambah pintar semua. Saya juga. Tapi kalau yang tadi kena GERD langsung kita minum Ageseral itu tepat enggak, boleh enggak? Karena beberapa kali saya juga langsung lakuin itu ya bagus sih Pak. Nah maksud saya boleh enggak? Sebenarnya yang kita jaga sih pada waktu kena atau minum Ageseral ya jangan terus muntah, nggak apa-apa Pak. Dan kita kan bisa pandu Pak ya, kita bisa amati setelah minum Ageseral ini kondisinya semakin membaik atau memburuk. Membaik sih kalau saya. Nah, kalau sakit sebentar kemudian sakitnya hilang berarti membaik ya lanjutkan Pak. Tapi kalau habis diminumi sakit, habis sakit muntah nggak karu-karuan lah itu memburuk Pak. Harus ada antisipasi yang lain ya. Baik. Ya Pak. Clear Pak. Betul itu menjawab itu ya. Makanya itu ada anjuran itu Pak ya, Pak Sabto ya. Kalau misalnya dalam kondisi kita itu mengalami GERD itu makanan itu memang kalau bisa itu jangan terlalu banyak ya. Makanan sedikit-sedikit. Nah, tapi sering jangan biarkan juga perut dalam keadaan yang kosong gitu. Nah, kalau itu memang terlalu banyak juga karena memang jadi proses itu kan dari itu ya, pencernaan dari lambung sampai usus ya terakhir itu Pak ya. Jadi semuanya itu kan ada proses peristaltik tadi ya, motilitas itu ya. Nah itulah kalau misalnya dalam keadaan penuh, terlalu penuh, maka terjadi juga motilitas di sana otomatis, apalagi ditambah tadi dengan kelemahan lower itu ya, esophageal sphincter itu ya otomatis tentu aja karena lambung juga mencerna makanan ya, muntup istilahnya ke atas itu, makanya seperti gitu. Itu makanya menjelaskan makan sedikit-sedikit gitu Pak Sabto ya tadi sarannya itu ya. Gitu ya, gitu. Baik. Semoga bisa menjawab ya Pak Bambang ya. Apakah ada tambahan lagi? Iya, sudah Pak, cukup sangat-sangat memuaskan alhamdulillah. Mulanya saya suka ikut talk ini jadi bisa komunikasi enak. Oke, gabung terus ya Pak. Insya Allah Pak. Selama nggak ketemu pasien aja. Ya, kita saling itulah kita saling belajar juga semuanya, masing-masing saling mengisi sehingga bisa bermanfaat buat semuanya tentunya. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau gitu saya menginjak ke ini ya, ada ya beberapa pertanyaan di chat, kolom chat. Ini ada pertanyaan memang tidak berkaitan dengan materi tapi nggak apa-apa lah. Satu aja Pak Sabto ya. Ini ada pertanyaan dari Bu
Bu Veronica itu. Veronica, ya saya ingin menanyakan apakah konsumsi beras karnus untuk pasien diabetes apabila dinyatakan oleh dokter telah sembuh tetap mengkonsumsi beras karnus atau boleh konsumsi beras biasa? Mohon penjelasannya. Silakan dijawab singkat aja, Pak. Baik, jadi beras karnus itu dilengkapi dengan niacinamide ya. Jadi kalau mengkonsumsi beras karnus, keuntungannya nanti proses pembentukan energinya akan lebih cepat, Bu. Tapi ada hal lain lagi, karena beras karnus sekali minum sehari cuma sekali makan 1 saset, itu juga ada keuntungan mempermudah kita untuk diet. Kalau sudah dinyatakan sembuh ya nggak apa-apa, makan beras biasa, tetapi proses pembentukan energinya lebih lama. Kemudian juga kadang-kadang kalau beras biasa tidak dibatasi, kita bisa kebablasan di situ. Jadi boleh ya, boleh tidak. Silakan. Terima kasih. Ya, tentu saja kalau menjadi pola hidup untuk mengganti nasi dari beras biasa menjadi beras karnus, wah paling top itu Pak Sato ya. Bisa kalau bisa seterusnya ya konsumsi beras karnus. Ya siapa saja baik itu penderita diabetes maupun orang yang kepingin sehat, wah konsumsi beras karnus wah malah luar biasa sebenarnya. Gitu ya sarannya seperti gitu. Kalau saran saya kalau sudah enak makan beras karnus lanjutkan. Ya bahkan karena ada yang harganya nggak terpaut jauh dengan beras putih. Beneran? Ada yang sudah merasa enak itu malah kalau makan beras biasa jadi enggak enak. Iya, mulanya kalau Iya, kan sudah terbiasa tuh. Iya betul. Karena dari sisi ekonomi juga nggak mahal kok. Iya betul. Tentunya juga pastinya lebih sehat itu ya. Itu soalnya Oh gitu. iya, betul. Sehatnya itu ya yang kita cari di mana manfaatnya Betul. tentunya aja ya. Betul. Baik para sahabat Karnus dimanapun Anda berada, kita juga kepingin berlama-lama tentunya ya bahasnya, tapi ini waktu juga sudah memisahkan, ini juga sudah 11.46. Ya, ikuti terus serial Health Talk dari Konsep Karnus karena kita membahas hal-hal tentang konsep Karnus secara berkesinambungan, jadi ada benang merahnya supaya kita juga bisa pendalaman tentang konsep Karnus, bisa bermanfaat juga, lebih paham. Tentunya tujuannya agar kita bisa mencapai kesehatan yang paripurna, baik buat diri kita, keluarga, dan juga buat sesama. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan kami semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih buat Pak Sabto Martanto yang sudah berbagi dan bisa menjadi mentor bagi kita semua di sini. Terima kasih Pak Sabto. Sama-sama, terima Ya, kasih. jangan bosan-bosan ya Pak. Baik, terima kasih juga buat attendance sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Pak Rahmat, ada Dr. Ari, Pak Bambang, Dr. Ami juga. Semua pendekar-pendekar yang luar biasa sudah bergabung di sini. Semoga bisa berjumpa lagi di edisi berikutnya, insya Allah hari Jumat ya, dengan tema yang lain dan tentunya tidak kalah menariknya dengan tema hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama acara. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akhirkan perjumpaan pada pagi hari yang luar biasa ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jangan lupa untuk bisa mengakses recording dari acara ini di channel YouTube kami Dr. Karnus. Silakan ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mbak. Undur diri. Dari Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati kami persembahkan tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh
sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.